Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah tokoh Alkitab yang mungkin sudah sering kita dengar, namun mungkin kurang kita mengerti latar belakangnya. Dia adalah Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea adalah tokoh dalam Alkitab yang memiliki peranan penting dalam penguburan Yesus. Cerita mengenai dirinya bisa kita baca di keempat kitab Injil yang ada. Ia disebut sebagai Yusuf dari Arimatea karena ia berasal daripada sebuah kota di Judea yang bernama Arimatea. Dan ini juga sebagai pembeda antara dia dengan Yusuf lainnya di dalam Alkitab. Beberapa hal yang kita tahu terkait dengan Yusuf dari Arimatea ini, pertama bisa kita temukan di Lukas 23 ayatnya yang ke-50, di mana di ayat ini dikatakan bahwa Yusuf dari Arimatea ini adalah salah satu anggota Sanhedrin, sebuah kelompok religius Yahudi yang meminta penyaliban Yesus. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut mengenai apa sih itu Sanhedrin, bisa klik link di atas ya. Yang kedua, di ayat yang ke-51, kita bisa membaca bahwa sebenarnya Yusuf dari Arimatea ini menolak keputusan dewan untuk menyalibkan Yesus. Dan sebenarnya, ia adalah pengikut Yesus secara diam-diam. Ketiga, dituliskan juga bahwa Yusuf dari Arimatea ini adalah orang yang kaya. Dan selain daripada orang kaya, ia juga dituliskan sebagai orang yang baik dan juga yang benar. Setelah Yesus mati di kayu salib, Yusuf mengambil resiko yang sangat besar yang bisa menghancurkan dirinya ataupun juga bahkan reputasinya dengan pergi kepada gubernur Romawi pada waktu itu yang bernama Pilatus dan meminta tubuhnya Yesus. Nikodemus, seorang Farisi yang pernah bertanya kepada Yesus mengenai kerajaan Tuhan, juga ikut menemani Yusuf. Dan kedua orang ini diberikan izin untuk bisa menguburkan jasad Yesus. Sesuai dengan tradisi Yahudi pada waktu itu, maka mereka membungkus tubuh Yesus dengan kain linen yang dicampur dengan mir dan juga daun alu. Dan karena pada hari itu adalah hari ke-6 pada minggu, atau yang disebut juga sebagai the day of preparation, ataupun juga sehari sebelum hari Sabat, dan itu pun telah larut, maka Yusuf dan juga Nikodemus buru-buru menempatkan tubuh Yesus ke dalam sebuah kuburan yang dimiliki oleh Yusuf, dan itu bertempat di sebuah taman yang dekat dengan tempat penyaliban Yesus. Tanpa disadari oleh Yusuf dan juga Nikodemus, keputusan mereka untuk menempatkan Yesus di dalam kuburan Yusuf itu mengenapi nubuatan Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya, yang kita bisa baca di Yesaya 53 ayatnya yang ke-9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini adalah salah satu nubuatan yang mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias dan juga anak Allah. Setelah Yesus dikubur, imam tinggi Yahudi dan juga orang Farisi pergi menemui Pilatus. Mereka meminta agar kuburan Yesus itu ditutup dengan batu dan dijaga oleh prajurit selama 3 hari. Mereka melakukan ini karena mereka pernah mendengar bahwa Yesus pernah berkata bahwa ia akan bangkit di hari yang ketiga, dan mereka pun takut para murid Yesus akan datang dan mencuri tubuh Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa ketakutan mereka itu tidak ada artinya. Karena seberapapun dijaganya kuburan Yesus, Yesus tetaplah bangkit seperti yang ia telah prediksikan. Ada beberapa cerita dan juga mitos terkait dengan Yusuf dari Arimatea ini. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah pamannya Yesus dari pihak ibu ataupun dari Maria. Namun sekali lagi, Alkitab tidak pernah mengatakan mengenai hal ini. Jadi hal ini tidaklah berdasar. Ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf melakukan perjalanan berkali-kali ke Inggris, dan dialah yang pertama kali membawa Injil ke sana. Namun sekali lagi, di dalam Alkitab kita melihat bahwa setelah penguburan Yesus, Alkitab tidak mengatakan apa-apa sama sekali mengenai Yusuf. Jadi ini kembali lagi tidaklah berdasar. Yang kita tahu dari Alkitab, Yusuf dari Arimatea adalah orang yang kaya dan juga adalah bagian daripada Sanhedrin. Dan ia meminta izin akan tubuhnya Yesus dan menempatkan Yesus di dalam salah satu kuburan miliknya. Dan Yesus bangkit 3 hari kemudian. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.